Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yandani Karesta. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai state machine dan FSM. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama aku Yandani Karesta dengan 3 digit yang terakhir 060. Ya, mungkin bisa langsung saja untuk ke state machine. Nah, secara umum, state machine adalah sebuah sistem yang pada waktu tertentu yang dapat berada dalam salah satu dari sejumlah terbatas keadaan atau stage. Sistem ini dapat beralih dari satu keadaan ke keadaan lain atau disebut transisi sebagai respons terhadap masukan atau input atau kejadian. Jenis umumnya yaitu yang pertama adalah finite state machine atau FSM. Ini adalah jenis state machine yang paling umum, di mana jumlah keadaannya terbatas dan sering digunakan dalam komputasi dan elektronika. Kemudian ada memory machine, yaitu output dihasilkan selama transisi antar keadaan dipengaruhi oleh keadaan saat ini dan masukan. Kemudian ada Moore machine, output dihasilkan saat berada di dalam suatu keadaan dipengaruhi hanya oleh keadaan saat ini. Nah, terdapat tiga komponen utama dari state machine, yaitu yang pertama adalah keadaan atau state, yaitu mewakili kondisi atau situasi spesifik di mana sistem berada. Setiap keadaan mendefinisikan perilaku spesifik sistem saat berada di dalamnya. Hanya satu keadaan yang aktif pada satu waktu. Contohnya itu pada lampu lalu lintas. Keadaannya adalah merah, kuning, dan hijau. Yang berikutnya adalah transisi atau transition, yaitu perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Transisi dipicu oleh suatu kejadian atau masukan dan mungkin hanya terjadi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya transisi dari merah ke hijau dipicu oleh waktu yang telah berlalu. Yang ketiga ada masukan atau input, yaitu faktor eksternal atau internal yang dapat memicu transisi antar keadaan. Contohnya, menekan tombol, menerima data atau timeout. Yang terakhir ada tindakan atau actions. Operasi yang dieksekusi oleh sistem sebagai respons terhadap suatu transisi atau ketika memasuki atau keluar dari suatu keadaan. Actions adalah output atau efek yang dihasilkan oleh state machine. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, state machine beroperasi dalam siklus. Yang pertama, sistem berada dalam keadaan awal, sistem menunggu masukan data kejadian. Yang ketiga, ketika suatu masukan diterima, sistem memeriksa aturan transisi yang berlaku dari keadaan saat ini. Berikutnya, jika kondisi untuk suatu transisi terpenuhi, sistem beralih ke keadaan berikutnya. Yang berikutnya ada saat transisi terjadi atau saat memasuki atau keluar dari suatu keadaan, tindakan dapat dieksekusi memberikan pesan demikian mulai. Yang berikutnya proses berlanjut dari keadaan baru. Oke, kita mungkin langsung ke rangkaiannya saja. Oke, langsung kita buka MATLAB dan di sini kita pilihnya itu menu state. Kalau di sini kita klik new state chart. Oke, yang pertama kita pilih yang ini state. Kemudian di sini kita langsung select lalu ini yes, kemudian itu kemudian tambahkan lagi ini B semua ini. Oke, sini tuh kita uh, sebentar tarik hubungkan di sini, kita pilih yang action ke 30 dari 1. Nah, dan bawahnya kita tarik, klik yang condition di situ. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik yang ini,
Kalau kita pilih komponen konstan dan juga saja tambahkan sudah kita coba tuliskan. Baik, saya aktifkan. Kalau sudah benar, sebagai input dan Y sebagai output. Baik, di sini kita klik translate sebentar. Oke. Ini sebentar. Oke, di sini sudah keluar, di mana kita menggunakan versi 1, maka outputnya kayak gini. Kita coba di bawah itu. Lalu kita coba rangkum lagi. Dan hasilnya adalah min 3. Oke, mungkin untuk state yang pertama seperti ini. Lanjut ke yang materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu konsep traffic light FSM. Konsep FSM atau mesin keadaan terbatas adalah cara yang sangat efektif dan terstruktur untuk memodelkan dan mengendalikan sistem lampu lalu lintas, karena sistem tersebut secara alami hanya dapat berada dalam sejumlah keadaan tertentu dan beralih di antaranya secara berurutan. Komponennya sendiri yaitu yang pertama ada awal, itu sistem biasanya mulai dari S0, A hijau, B merah. Berikutnya adalah transisi dari S0 ke S1, di mana keadaan saat ini adalah S0, kemudian pemicu timer hijau jalur A habis misalnya setelah 30 detik. Kemudian keadaan berikutnya S1, A kuning, B merah. Ini adalah sinyal peringatan bahwa jalur A akan berhenti. Kemudian berikutnya ada transisi dari S1 ke S2. Keadaan saat ini S1, A kuning, B merah. Pemicunya yaitu timer kuning jalur A habis misalnya setelah 5 detik. Keadaan berikutnya itu S2, A merah, B hijau, jalur A berhenti, dan sekarang jalur B mendapat izin melintas. Berikutnya transisi dari S2 ke S3, keadaan saat ini adalah S2, A merah, B hijau, pemicunya yaitu timer hijau, jalur B habis, misalnya setelah 30 detik. Keadaan berikutnya S3, A merah, B kuning. Ini adalah sinyal peringatan bahwa jalur B akan berhenti. Terakhir, transisi dari S3 ke S0, keadaan saat ini S3, A merah, B kuning, pemicu timer kuning jalur B habis misalnya setelah 5 detik. Keadaan berikutnya S0, A hijau, B merah, siklus kembali berulang. Keuntungannya yaitu jelasan logika, yaitu FSM memberikan representasi visual dan terstruktur yang jelas tentang semua kondisi yang mungkin dan bagaimana sistem harus berperilaku. Keandalan yaitu karena setiap keadaan dan transisi didefinisikan secara eksplisit. Perilaku sistem jadi deterministik atau dapat diprediksi, mengurangi risiko kesalahan logika atau keadaan yang tidak valid. Kemudian berikutnya ada kemudahan implementasi, yaitu FSM mudah diubah menjadi kode program atau desain perangkat keras digital. Oke, sebelum lanjut yang berikutnya, kita akan lakukan pemodelannya terlebih dahulu. Oke, langsung saja seperti tadi, pilih state,
Nah, yang pertama pilih warna merah dulu, dan entry. Nah, oh, red light di sini. Red light dan satu red light 0, karena di sini kita mau buat headlight kita dulu. Jadi yang kita beli nilai satu yaitu yang merah. Oke. Nah, dan kita buat lagi khusus namanya green and green red light 0. Kita red light di nilai 0, green light di sini kita beri nilai 1. Dan yellow light kita beri nilai 0. Di dalam lagi kita tambahkan lagi yellow. Oke. Red light 0, green light 0, yellow light 1. Oke. Oh, kita tarik, kan ke sini. Kita pilih after 5, misal kita di sini after 50 second, 50 koma sek, itu. Dan kita sini lagi yang sama seperti dia after ini 50 second. Dan dari sini itu butuh ya mungkin start 3 detik ya, 3 detik. Oke, kita coba apa. Dan kita langsung saja ke sini ke kita back. Sini kita butuh ya, dan scope. Menarik sekali teman-teman. Oke, kita coba run. Sorry, sebelum itu waktunya belum kita ubah, jadi untuk stop time kita ubah ke 150 detik, karena tadi 50 detik untuk merah, 50 detik untuk hijau, dan 30 detik untuk kuning. Oke, lihat, bisa dilihat di sini. Yang pertama ini adalah walaupun ini warna kuning, ini sebenarnya adalah lampu merah. Lampu merah berjalan selama 50 detik. Setelah 50 detik pertama diganti lampu hijau. Lampu hijau berjalan selama 50 detik. Untuk setelah 100 detik pertama, lampu hijau berubah menjadi lampu kuning.
sekitar 3 detik, kemudian setelah 3 detik lanjut ke lampu merah selama 50 detik. Nah, ini terus berulang. eh, Langkah ini terus berulang atau bisa dibilang looping terus menerus. Ya mungkin untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, lanjut ke yang berikutnya yaitu konsep lampu sein FSM. Nah, pada konsep lampu sein ini atau turn sein, turn signal atau sinyal, itu adalah cara yang sangat sederhana dan efektif untuk menjelaskan dan mengontrol pola berkedipnya lampu. Sistem ini tuh menjamin lampu hanya bisa berada pada kondisi tertentu dan beralih di antaranya secara teratur. Mungkin untuk penjelasan singkat saja, singkat seperti ini. Namun, ya langsung saja kita ke simulasinya. Nah, pada simulasi yang besar ini, langsung kita mulai untuk penggunaan state itu yang pertama dalam keadaan off, which is off, when I'm do right, right, ya sebelum nol karena uh, karena ini keadaan off, otomatis lampu sen untuk kamera kirinya masih mati. Nah, kemudian kita tambahkan lagi stick, simple stick. Ini hide, lalu di sini ya tambahkan. Lalu di sini kita pakai yang tengah, kita tulis right wherever namanya dengan itu dan dengan mau. Oke, kalau sini kita konflik pasti saja. Nah, untuk ini berarti 0. Oke, ini juga seperti yang satu ini juga sama. Item 1 ini store. Itu berarti 0. Ini berarti 0. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Lalu kita di sini tuh sekarang buat state di dalam state, yaitu ya ini kita contoh kosong. Oke, untuk yang ini terlebih dahulu ya on, sini dong on, kemudian entry right, right, satu, oke, kemudian tambahkan lagi. Oke, di sini nanti off, entry right, right, no. Oke, mungkin ini kita bisa favorit dengan kita manual aja nggak apa. Kemudian on, oke, left, right, right, satu, off, entry, left,
Load, kemudian load. Nah, kemudian kita sambungkan di sini untuk after ya 0,5 cek second. Oke, lalu sebaliknya sama juga after gimana. Oke, ini pun sama. Gimana. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba run. Oke, left level input, oke, kita oke. Lalu di sini tuh kita kembali ke sini. Kita di sini butuh coin. Kita butuh dua, copy paste aja. Kemudian di sini kita butuh dan scope. Sambungkan. Oke, kita coba kan. Sebentar. Oh, oke, berarti ini tulisannya coba. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa misalnya ini kan tadi berarti left right berarti lampiran kiri nyala selama 0,5 detik, kemudian mati 0,5 detik, kemudian nyala lagi dan seterusnya. Jadi akan menyala secara bergantian dan mati secara bergantian. Dan itu teratur selama yang sedang dinyalakan. Cuman selang-selingnya itu 0,5 detik. Sekarang kita coba ubah ini 0. Kita nyalakan lampu sen yang kanan. Nah, hasilnya pun sama, dimana lampu sen yang kanan akan nyala selama 0,5 detik, mati, kalau lagi, kemudian mati lagi selama 0,5 detik, dan seterusnya. Ya, mungkin kurang lebih untuk simulasi dari konsep lampu sen FSM. Sekian, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya itu state actions. Entry, during, dan exit. Pertama ada entry action atau tindakan masuk. Entry action sendiri adalah tindakan yang dieksekusi tepat setelah sistem memasuki suatu keadaan tertentu. Tindakan ini yang terjadi sekali saat keadaan tersebut menjadi aktif. Fungsi utamanya yaitu inisialisasi, yaitu melakukan pengaturan yang diperlukan untuk keadaan tersebut. Itu berikutnya output awal untuk menyalakan output yang mendefinisikan keadaan. Contoh penerapannya itu lampu lalu lintas, keadaannya itu green atau hijau. Nah, untuk menyalakan lampu hijau, matikan lampu merah, mulai timer hijau. Oke, ya langsung berikut aja, bring action.
Ring action atau bisa dikenal sebagai do action atau activity adalah tindakan yang dieksekusi sepanjang waktu sistem berada di dalam keadaan tersebut. Tindakan ini biasanya berulang atau berkelanjutan atau looping. Fungsi utamanya yaitu pemeliharaan atau pengawasan, atau mempertahankan output atau secara terus-menerus memantau masukan. Pekerjaan berkelanjutan untuk melakukan tugas yang perlu berjalan terus-menerus. Contoh penerapannya lampu lalu lintas kembali, periksa apakah timer hijau sudah habis. Nah, kemudian yang terakhir ada exit action atau tindakan keluar. Itu adalah tindakan yang dieksekusi tepat sebelum sistem meninggalkan suatu keadaan tertentu. Tindakan ini hanya terjadi sekali sebelum transisi ke keadaan berikutnya dimulai. Fungsi utamanya pembersihan atau cleanup, itu mematikan output atau menghentikan proses yang dimulai dalam keadaan tersebut. Persiapan transisi, itu menyimpan data atau mengatur ulang variabel sebelum pindah. Contoh penerapannya masih sama, yaitu lampu lalu lintas, dan lampu hijau, yaitu hentikan lampu hijau, matikan lampu hijau. Oke, langsung saja kita ke simulasi. Oke, untuk di simulasi, langsung saja kita berikan, tinggal ikut di yang saya tulis. Ya, oke. Oh, oke. Oke, lalu kita hubungkan. Ini kita ketika U lebih kecil dari 95, ya sebenarnya tambah lagi itu di sorry, ntar tolong ya. Ya, ntar tiga, oke. Hmm, U lebih besar dari 0. Dan kita tambahkan P adalah 1. Begini. Oke, kita coba kan. Input, post sebagai input, terus sebagai output. Oke, lalu kita ke ini di constant code this dan this ini. Oke, sini kita coba beri. Nah, di sini ketika diberikan angka 3, keluarnya kan minus 10, dikarenakan U dikarenakan 3 itu lebih besar dari U, yaitu lebih besar dari 0. Ketika U lebih besar dari 0, maka exitnya yaitu minus 10. Lalu di sini kita coba beri misal minus 1. Coba kita kasih ini, misal min 3. Nah, maka di sini output 3. Kenapa? Karena min 3 itu lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada U. Nah, ketika lebih kecil daripada U, maka di sini terjadi sebuah proses yang dimana nanti keluarnya adalah 3 sesuai ini ya.
Kemudian kita coba cek scope. Untuk scope gelombangnya seperti ini. Kita coba cek yang sebelumnya, yaitu kita cek gelombangnya. Gelombangnya itu seperti ini, min 10. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjut ke materi berikutnya yang terakhir konsol. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu state flow. Dimana state flow adalah lingkungan pemodelan dan simulasi grafis yang dikembangkan oleh MathWorks. Fungsinya adalah untuk mendesain, memodelkan, dan mensimulasikan logika diskrit yang kompleks dan sistem reaktif menggunakan konsep state machine dan flowchart. Singkatnya, Simulink digunakan untuk memodelkan dinamika sistem berkelanjutan, sedangkan state flow digunakan untuk memodelkan logika pengambilan keputusan dan perubahan mode operasi sistem. Konsep state flow sendiri yang pertama state chart, ini adalah elemen inti state flow. State chart adalah varian dari notasi finite state machine atau FSM yang diperluas, memungkinkan pemodelan hierarki, paralelisme, dan sejarah. Mungkin agar durasi tidak terlalu panjang bisa di pause video yang kemudian dibaca. Yang kedua ada events, condition, dan actions. Yang sudah tadi sempat saya jelaskan juga, state flow menggunakan ketiga elemen ini untuk mengontrol transisi. Oke, mungkin ini juga bisa di pause untuk lebih jelasnya. Penerapan sederhananya, yang pertama adalah lampu lalu lintas. Sistem ini hanya memiliki 3 keadaan utama, merah, kuning, dan hijau. Transisi dipicu oleh timer ketika timer habis. Tindakan yang dilakukan adalah menyalakan dan mematikan lampu yang sesuai saat memasuki atau meninggalkan suatu keadaan. Yang kedua, adalah mesin vending. Keadaan utama adalah idle atau menunggu koin. Hash credit, menunggu pilihan, dan dispensing, mengeluarkan. Pemicu adalah memasukkan koin atau memilih produk. Tindakan yang dilakukan mencakup mengambilkan sisa kredit dan menjalankan mekanisme pengeluaran produk. Oke, kita langsung ke pemodelan. Oke, balik lagi ke Simulink. Seperti biasa, tinggal bisa lihat dari video. Gitu. Cek. Ini. Sama Met X. Oke. Nah, kita klik MATLAB function. Sini out 2 Mat input. Kita klik 2. Kita masuk ke MATLAB functionnya. Function memang. Oke, langsung saja kita tambahkan out 2970 plus ini 2 minimum sorry titik koma dan n. Oke, balik lagi cap. Jika sudah seperti ini, oke, kita ke Simulink function. Oke, sebenarnya untuk yang Simulink function ini, yang bisa ini tidak bisa digunakan, entah kenapa, karena sebenarnya saya juga sudah melakukan percobaan di mana tentunya menggunakan ini juga. Oke, gimana saya juga sudah mencoba untuk Simulink functionnya sendiri, namun ketika saya jalankan entah kenapa yang bisa digunakan itu hanya dari MATLAB functionnya saja. Nah, dari Simulink function itu saya nggak keluar, nggak tahu kenapa. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang tahu untuk bagaimana cara penggunaannya untuk chemistry ini, kita bisa menggunakan Simulink function, maka nanti akan ada gambar seperti ini.
Di sini kita gunakan satu sembilan iya. Oke, maka seharusnya tadi kayak gini ya. Oke, kita coba rangkai dulu. Di dalam itu input ini output di sini, dan kita butuh file, dan kita butuh sum. Nah, di sini kita coba put 30. Nah, kita klik run, coba. Oke. Oh ya, oke. Mungkin kita coba ini dulu. Sambungkan satu ke satu. After di dan kita sorry, ini bukan itu completion. Nah, itu soalnya juga. Oke, lalu di sini coba nanti ke dulu. Oke, lalu sini sebentar, sebentar. Oke, coba start display. Oke, di sini saya nggak tahu ini bisa atau enggak karena yang sudah saya coba itu, nah bisa. Oke, ternyata di saya bisa. Yang saya lakukan untuk cobaan sebelum ini itu saya nggak bisa, tidak tahu kenapa, cuman ternyata yang sekarang bisa. Itu outputnya satu, mengapa inputnya ketika inputnya satu maka outputnya juga tiga, karena uh, outputnya satu, ini kan output inputnya satu, maka dia beloknya itu ke sampling function, dimana sampling function tadi sendiri itu 30 bla 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 bla, kemudian uh, maka outputnya berhasil keluar 33. Di sini kita coba gitu, harusnya itu 30 atau 73. Nah ya benar, 73. Mengapa? Karena input A ke B itu 3 dan X adalah 3, maka langsung dioper. Di sini juga ada function bahwa jika inputnya 3 maka dia langsung dioper ke C. Nah di C ini itu untuk mengolah di MATLAB fungsinya sendiri. Diolah, kemudian outputnya berhasil keluar 73. Nah mungkin kita kembali lagi. Mungkin untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Maaf jika sepanjang video terdapat kesalahan bicara, penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf sekali, mohon dimaafkan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.